Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eee, kembali lagi dengan saya Nuraini Rahmawati. Jadi saya masih membahas tentang etik. Ya, selama ini mungkin kemarin kita membahas peraturan, bahasa privacy. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komputasi hijau atau green computing. Jadi etik yang kita khususkan di sini bagaimana etika kita terhadap lingkungan pada saat kita melakukan komputasi ya di sini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa sih green computing atau komputasi hijau? Itu merupakan pendekatan efektif pada proses perancangan, pembuatan, penggunaan, serta bagaimana komputer dan komponennya itu tidak berdampak pada lingkungan, ya. Jadi tujuan green computing itu bagaimana kita bisa mengefisiensikan penggunaan energi yang ada, serta memastikan bahwa limbah-limbah dari komputer ini tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Baik, sejarahnya adalah green computing tahun 1902 saat ada Energy Star, jadi merupakan supaya apa ya penanda dari ini yang menggunakan energi seminimum mungkin ya, serta maksimal efisiensi penggunaan perangkat komputasi. Jadi ini biasanya ada di tampilan komputer di monitor kayak gitu ya pada saat itu saya masih ingat itu ada tulisannya Energy Star. Nah, kemudian penerapan dari Energy Star ini meliputi produk monitor komputer, perangkat TV, perangkat AC ya, serta ini kulkas dan lain sebagainya. Jadi berusaha bagaimana tidak menggunakan energi seminimum mungkin. Dan mereka juga punya mode tidur ya, mungkin kita sering menggunakan sleep mode. Jadi misalnya mode siaga jika pada waktu tertentu kita tidak memakainya otomatis langsung sleep gitu ya. Nah, perkembangan komputasi hijau ini sangat ini ya sampai sekarang karena masih ada eh, perangkat komputer yang tidak mengabaikan masalah global warming. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ini sampah elektronik di dunia yang diakibatkan oleh gadget atau komputer kita. Jadi sampahnya bisa sampai 432.000 ton yang cuma didaur ulang sampai 106.000 ton. Atau HP yang kita pakai sehari-hari itu kadang kita cuman lambat sedikit sudah kita ganti. Jadi ini sampai segini ya. Dan seterusnya termasuk baterai HP juga merupakan salah satu penyebab masalah dalam lingkungan. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ini strategi komputasi hijau yang dilakukan. Yang pertama adalah green use. Jadi green use itu bagaimana kita meminimalkan penggunaan listrik atau energi lainnya. Kemudian green design, merancang komputer yang hemat energi. Green disposal ini bagaimana kita mendaur ulang kalau peralatan komputer kita tidak terpakai. Kemudian green manufaktur ini pada proses pembuatan alat elektronik itu tidak sampai menimbulkan limbah. Nah, jadi diingat green use, green disposal, green design, and green manufacture. Apa itu green use? Lebih lengkapnya adalah bagaimana kita lebih memilih menggunakan perangkat yang ramah lingkungan. Jadi misalkan kita ada pilihan ini mau pakai laptop atau PC, ya sebaiknya menggunakan laptop karena kan di sana di laptop ada baterai, tidak seperti PC yang harus dependen dengan listrik dan menggunakan komputasi awan juga salah satu cara untuk ramah lingkungan ya. Kemudian selanjutnya adalah green design. Green design ini bagaimana kita merancang sebagai perusahaan, merancang bagaimana kita punya perangkat yang hemat energi dan ramah lingkungan. Misalkan contohnya kalau kita istilahnya packaging gitu, usahakan kemasannya itu bisa didaur ulang. Jadi jangan terlalu banyak plastik. Kemudian mendesain dengan ukuran yang lebih kecil, ya menggunakan ukuran lebih kecil. Kenapa? Supaya barang-barang yang misalkan ini sampai tidak terpakai lagi itu tidak daur ulangnya tidak terlalu banyak gitu ya. Maksudnya sampahnya tidak terlalu banyak. Kemudian mendesain produk yang dapat dipakai dalam jangka waktu panjang. Jangan sampai ya mungkin kalau kepentingan bisnis 1 tahun rusak gitu atau 1 tahun udah nggak bisa dipakai lagi itu melanggar green design. Jadi diusahakan perangkat tersebut harus bisa digunakan dalam waktu cukup panjang. Nah ini contohnya dari Intel. Jadi kalau kita lihat logonya Intel itu ada Intel Core, misalkan ini U7 brandnya. Kemudian ini
green indikatornya, ada SKU nomor digit dan produk line suffix. Nah, untuk yang ini produk line suffix ini biasanya akan kalau Anda lihat ada K ya, di sini ada T, ini unlock. Kemudian di bagian apa ini ada yang U. U itu berarti ultra low power. Berarti ini menggunakan energi yang sangat rendah. Jadi diusahakan kalau memilih yang ada U-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada green disposal. Green disposal ini membuat kegiatan yang dapat mendaur ulang produk-produk elektronik ya. Jadi kita contohnya itu ada beberapa perusahaan yang berusaha mengambil barang-barang elektronik itu kembali. Jadi kalau dicontohkan di Indonesia itu ada BGE, mungkin Apple pun juga ada. Ya ini contoh juga ada WEEE ya. WEEE, jadi was Electronic and Electric Equipment. Apa itu? Jadi di sini adalah bagaimana mengatur pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang peralatan listrik dan elektronik dengan tujuan mengurangi limbah dan potensi materi yang berbahaya. Jadi memang produk-produk elektronik ini punya apa ya, zat material-material yang bisa mengganggu lingkungan. Jadi kalau di luar sana, di luar negeri sana, saya pun kalau misalkan barang saya rusak, ya misalkan kipas angin atau mesin cuci rusak, itu saya harus membayar untuk membuangnya gitu ya. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang mau misalnya tukar tambah, kamu kasih ini nanti ini kita bisa pakai lagi. Nah ini dari ini WEEE ini ada peralatan rumah tangga berukuran besar itu ya. Jadi yang harus kayak gimana? Ini ada ininya semua ya. Jadi apa istilahnya, apa yang harus dilakukan? Nanti bisa dicek di ininya juga di websitenya alat elektronik sampai alat kesehatan itu harus ini cara membuangnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah green manufacture. Jadi green manufacture ini meminimalkan limbah pada saat pembuatan alat elektronik tersebut ya. Nah, contohnya adalah Relaxation of Hazardous Substance Directive. Apa itu? Jadi ini mengarahkan ketika kita membuat sesuatu, pembatasannya jangan sampai menggunakan 6 unsur bahan berbahaya. Ya, ini 6 hazardous materials pada peralatan listrik. Nah, ini sudah disepakati oleh negara-negara Eropa pada bulan Februari 2003. Apa itu? Nah, 6 bahan berbahaya itu terkait timbal, air raksa, kadmium, hexavalent chromium, polybrominate bipenil, polybrominate dipenil ether. Nah, ini 6 bahan berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah contoh penerapan oleh green manufacture oleh perusahaan-perusahaan. Di sini ada Philips Electronic ya, yang mengusahakan untuk lampu LED yang hemat energi, yang mungkin Anda sudah tahu semua di rumah, bagaimana kita bisa tetap terang walaupun wattnya cukup rendah. Kemudian juga ada Dell. Nah, ini mengurangi produksinya, maksudnya mengurangi total emisi produksi hingga 40%. Nah, kemudian IBM juga mengurangi konsumsi daya sekitar 5,1 miliar kilowatt. Kemudian Apple juga berusaha mendaur ulang ya produk-produknya seperti aluminium, polikarbonat, dan kaca, dan menghilangkan zat-zat beracun. Nah, tadi yang seperti yang saya inikan ya. Jadi ini adalah usaha dari perusahaan-perusahaan untuk menerapkan green manufacture. Nah, selanjutnya terkait regulasi lingkungan hidup, green computing di Indonesia itu apa aja? Pertama, yang dari luar ya, di sini ada Energy Star, tadi sudah saya jelaskan tahun 92, di mana tujuannya untuk membantu konsumen menghemat pengeluaran listrik sebenarnya ya. Dan ini sudah diimplementasikan di Kanada, Jepang, Taiwan, Cina, dan US. Jadi apa di situ? Spesifikasinya adalah appliance, heating and cooling, building product, food service, electronic, lighting, dan office equipment itu harus memenuhi standar dari Energy Star. Ya, tadi sudah saya ceritakan di awal-awal. Kemudian selanjutnya adalah pada tahun 1997 ada Kyoto Protocol. Nah, ini perjanjian bagaimana berusaha menurunkan emisi gas rumah kaca atau CO2 yang dihasilkan oleh industri dunia. Jadi ini pada proses pembuatannya berusaha, dan semua negara termasuk Indonesia itu menyetujui kecuali US dan Kanada. Ini jadi karena mereka sebenarnya juga yang mengeluarkan emisi CO2 yang cukup besar ya, makanya mereka juga nggak menurut juga ini. Nah, kaitannya dengan green computing, jadi diusahakan pada saat green manufacture ya,
produksi komputer itu harus memperhitungkan daya listrik ya, menentukan emisi. Jadi semakin kecil watt dari komputer tersebut sehingga masalah dampaknya pada lingkungan bisa terkurangi. Selanjutnya adalah Electronic Product Environmental Assessment Tools. Jadi ini kalau kita ini ya merupakan standar dari IEEE 1680. Jadi untuk memastikan bahwa produk yang kita gunakan ini benar-benar efisien dan minimalkan pengeluaran energinya. Jadi ada standarnya. Jadi standarnya itu ada 51 kriteria yang dibagi menjadi 3 kinerja, yaitu perunggu, perak, dan emas. Ini ya dari IEEE. Nah, soalnya di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini tidak disebutkan secara langsung tentang green computing, tapi disebutkan bahwa masalah pemanasan global. Ya, jadi ini merupakan tanggung jawab bersama karena energi yang digunakan oleh komputer ini juga termasuk salah satu yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian ada PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Ya, konservasi energi ini adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu untuk melestarikan sumber daya energi. Nah, lebih khususnya lagi di pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan program konservasi energi. Nah, salah satunya dengan mengimplementasikan dari green computing. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang green software dan green hardware. Apa itu? Apa kaitannya dengan green computing tadi ya, dengan aturan ini? Nah, green hardware sebenarnya sudah kita bahas ya tadi di sebelumnya. Kalau tadi sebenarnya kita lebih banyak membahas tentang hardware ya, maksudnya limbah-limbah dan prosesnya seperti apa. Jadi di sini terkait dari green hardware itu dari desainnya, manufacture dan fasilitasnya, packaging dan transportation-nya, usage dan reuse and disposal. Nah, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas yang lebih spesifik tentang green software. Nah, green software ini adalah software yang bertanggung jawab untuk emisi CO2 pada komponen hardware. Jadi, bagaimana kita mengurangi efek penggunaan aplikasi ya supaya hardware tidak bekerja terlalu keras. Kalau dia terlalu keras, terlalu lama, itu juga akan mempunyai dampak pada lingkungan ya. Nah, implementasi dari green software sederhananya itu seperti ini. Jadi misalkan kita kesediaan image dan video resolusi rendah. Jadi apa? Jadi maksudnya di sini kita sebagai pengguna itu diberi kebebasan untuk memilih resolusi video dan gambar. Jadi misalkan memang kita tidak perlu dipaksakan selalu memakai resolusi tinggi gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya rendah pun cukup. Nah, karena apa? Yaitu salah satunya untuk mengurangi komputasi sehingga memproses sehingga hardware pun tidak bekerja terlalu keras. Kemudian ada software yang memilih penggunaan WLAN ya, jadi LAN wireless WiFi daripada jaringan seluler. Karena jaringan seluler bagaimanapun membutuhkan energi cukup tinggi ya. Biasanya kalau kita pakai itu kan cukup panas juga ininya. Kemudian penggunaan mobile apps lebih baik daripada web apps. Jadi misalkan itu ada versi Android, ada iPhone-nya, biasanya itu bandwidth, kemudian energi yang diinikan pun juga cukup kecil ya, ketimbang kita harus selalu menggunakan web application gitu. Nah, ini sederhananya dari green software. Kemudian green software pada komputasi. Nah, ini green software pada komputasi ini bagaimana kita memilih software yang efisien untuk mencapai tujuan. Nah, jadi misalkan gini, kita maksudnya apakah kita perlu memilih software baru yang lebih efisien daripada software lama? Maksudnya kalau misalkan dengan software lama itu sudah cukup gitu ya, tidak perlu kita harus memaksakan software baru yang mungkin saja kompleksitasnya lebih tinggi dan juga perlu hardware yang speknya lebih tinggi gitu ya. Kemudian apakah software sederhana sudah memecahkan masalah? Maksudnya gini, dulu saya pernah punya kasus, saya sebenarnya ini melakukan komparasi. Sebenarnya komparasi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cukup istilahnya membagi dengan software yang kecil. Jadi misalkan saya cuman beberapa baris saja bisa, tapi saya menggunakan misalkan Hadoop kayak gitu ya, yang untuk big data yang lebih besar. Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan software yang sederhana yang kita pakai sehari-hari, tapi kita milih software yang complicated ya, sehingga
malah membutuhkan hardware yang speknya lebih tinggi. Nah, kemudian kita perlu menggunakan algoritma dengan kompleksitas rendah gitu ya. Jadi kadang karena algoritma kita nggak efisien gitu, kita biasanya kadang menggunakan looping berkali-kali gitu. Padahal misalkan sebenarnya itu misalkan nggak ketemu bisa di break gitu ya. Misalkan kita sudah misalkan kita menemukan sesuatu tapi ternyata masih kita lakukan terus-menerus gitu ya, tidak kita break. Apakah perlu juga running sepanjang hari? Nah, itu yang perlu kita tanyakan, karena kalau running sepanjang hari otomatis komputer kita juga nyala terus-menerus. Nah, ini terkait dengan Bitcoin yang saat ini sedang cukup ini publish tahun 2018 ya, di 2019 masih di ini juga. Nah, disebutkan di sini bagaimana Bitcoin emission itu membuat global warming. Jadi kenapa? Karena dia menggunakan resource komputer terus-menerus untuk cryptocurrency sehingga dia cukup besar ini ya, penggunaannya cukup besar. Dan di mana untuk Bitcoin dia butuh AC, dia butuh VGA yang banyak. Nah, ini juga meningkatkan adanya penggunaan emisi CO2 dibandingkan dengan yang lain ya. Ini credit card, electricity dan dishwasher. Jadi bisa dilihat ininya berapa, adopsinya berapa persen. Tapi kok Bitcoin ini cukup tinggi ininya ya, sangat ini. Kemudian selanjutnya adalah virtualisasi dalam komputasi hijau. Jadi kenapa kok saya perlu cerita virtualisasi? Seperti saya katakan tadi, daripada kita beli komputer baru, mungkin kita sebaiknya beli virtualisasi ya. Jadi maksudnya menyewa virtualisasi sehingga kita tidak perlu istilahnya harus selalu membeli hardware baru. Nah, ada 5 jenis virtualisasi. Yang pertama adalah server virtualization, di mana di sini Anda mempunyai server ya, mempunyai server secara virtual dan masing-masing berjalan secara independen. Kemudian ada application virtualization, di mana kita bisa melakukan perangkat menggunakan aplikasi dari jarak jauh gitu ya. Kemudian juga ada network virtualization. Di sini yang kita virtualisasikan adalah perangkat keras dan perangkat lunak dari jaringan. Jadi jaringannya misalkan switch, router dan lain-lain itu kita virtualisasikan. Kemudian storage virtualization ini lebih arah bagaimana kita punya hard disk atau perangkat penyimpanan yang di tempat lain ya di sini ya. Kemudian ada desktop virtualization. Ini teknologi virtualisasi yang memisahkan aplikasi PC individu dari desktopnya. Nah, itu apa aja? Bisa kita lihat di sini server virtualization itu ada 3 macam. Yang pertama virtualisasi penuh, para virtualisasi dan virtualisasi tingkat OS. Nah, kalau full virtualisasi ini menggunakan hypervisor sejenis perangkat lunak yang langsung komunikasi langsung ya dengan antara hard disk ya dengan CPU fisiknya. Nah, ini hypervisor ini yang memonitor semua yang ada di server tersebut. Nah, ini. Kemudian kalau para virtualisasi ini separuh-separuh ya, tidak secara penuh gitu ya. Jadi ini tetap melibatkan flu jaringan ya bersama. Kemudian tapi karena setiap sistem operasinya ini satu sama lain tahu ini bahwa ini para virtualisasi. Jadi di sini hypervisor tadi yang memonitor minus ini tidak perlu menggunakan banyak daya. Kemudian ada virtualisasi tingkat OS. Nah, kalau yang ini virtualisasinya itu hanya sampai sistem operasi secara fisik ya. Yang melakukan semua tugas adalah hypervisor. Di sini server virtual harus menggunakan sistem operasi yang sama. Ya, jadi sistem operasinya harus sama semua. Nah, selanjutnya ada application virtualization. Di sini ada 2 macam. Yang pertama remote apps dan streaming app. Kalau remote apps ini menggunakan aplikasi remote jarak jauh ya. Kemudian ada kalau streaming app, kita pengiriman aplikasi sesuai dengan permintaan perangkat keras lokal. Jadi kita butuhnya apa, kita streaming kayak gitu. Kemudian ada desktop virtualization, mungkin supaya tidak bingung dengan yang tadi. Kalau ini ada 2 macam, yaitu berbasis host, di mana di sini pengguna terhubung dengan sistem operasi pada mesin fisik atau virtual yang dihosting dari jarak jauh di pusat data. Jadi agak mirip ya tentang tadi yang misalkan remote desktop. Ya, contohnya kayak remote. Kemudian ada yang berbasis klien. Nah, kalau berbasis klien ini sistem operasinya itu disimpan di image ya. Jadi
kemudian diakses secara lokal. Jadi image-nya pada jaringan, tapi diaksesnya secara lokal. Kemudian network virtualization. Nah, network virtualization ini menggabungkan banyak jaringan dalam satu unit virtual. Nah, ini contohnya apa? VLAN ya, kayak VLAN itu contoh virtualisasi eksternal. Nah, sedangkan virtualisasi internal itu ini hanya fungsionalitas saja. Jadi lebih arah ke perangkat lunaknya, bukan ke fisik virtualisasi dari fisik kayak switch, router dan lain-lainnya. Kemudian di storage virtualization ada dua macam. Yang pertama virtualisasi blok. Nah, kalau blok ini berarti kita punya penyimpanan partisinya ya. Jadi kalau partisinya kita simpan. Nah, kalau virtualisasi file kita nggak peduli nih dia letaknya di mana karena yang kita akses langsung adalah filenya. Jadi ini terserah servernya itu meletakkan di mana. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah cloud computing. Ya, jadi mungkin ada yang bingung kan, sudah ada virtualisasi, apa itu cloud computing? Jadi cloud computing itu atau komputasi awan ada 4 macam. Yang pertama adalah private cloud, kedua community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Nah, kalau private cloud ini berarti kita mempunyai server cloud-nya itu private punya kita sendiri gitu ya, sehingga kita punya akses yang penuh terhadap private cloud. Tapi ya mungkin manajemen kalau rusak kita harus benar-benar menghandle sendiri. Kemudian community cloud ini disediakan bersama-sama oleh komunitas. Nah, kalau public cloud ini bedanya kalau public cloud ini tersedia secara biasanya gratis atau mungkin berbayar. Jadi kita memang meminta jasa layanan cloud computing untuk menyediakan untuk kita. Nah, ini sehingga kadang-kadang kita tidak punya akses penuh di sana. Nah, selanjutnya adalah hybrid cloud. Ini merupakan hybrid dari private dan public cloud. Perbedaannya apa? Kan kita sudah lihat tadi ya virtualisasi. Nah, kalau virtualisasi itu sebenarnya teknologi yang mempunyai bentuk versi virtual dari suatu yang fisik ya. Jadi misalkan apa tadi kayak storage berarti hard disknya virtual gitu ya. Jaringannya yang divirtualkan atau PC-nya yang divirtualkan. Nah, penggunanya ini harus orang yang expert biasanya, misalkan administrator. Nah, sedangkan kalau cloud computing itu sistem komputerisasi berbasis jaringan dan internet, sumber dayanya informasi itu digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Nah, penggunanya bedanya di sini end user ya, karena kan kita cuma contohnya kayak Google Drive itu kan end user ya. Jadi mereka tidak perlu spesifikasi atau keterampilan yang tinggi di sana. Jadi sebenarnya virtualization sama cloud computing ini saling beririsan ya sebenarnya. Jadi dan virtualization ini kadang memang dibutuhkan untuk cloud computing. Jadi kalau virtualization kita bisa bilang merupakan infrastruktur yang membantu cloud computing. Nah, bagaimana dengan kebijakan komputasi awan di Indonesia? Jadi kalau sampai sekarang pun saya belum menemukan, jadi undang-undang peraturan tentang komputasi awan itu tidak ada, jadi hanya ada perlindungan data pribadi dan transmisi. Bahkan di PP 71 2019 ya, itu tidak menceritakan secara eksplisit bagaimana cloud computing. Jadi kalau pasal 17 itu lebih membahas masalah lokasi data center, lokasi datanya harus bagaimana, kalau misalkan dia datanya tentang apa itu harus bagaimana. Kemudian ada pasal 15 masalah penyimpanan data pribadi. Namun di sini ada ini ya SNI ya dari ISO IEC 27001 tahun 2013 yang menyebutkan terkait apa yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan komputasi awan di Indonesia. Kemudian kalau implementasi komputasi awan di negara lain itu sudah ada Clarifying Lawful Overseas Use of Data Cloud USA, tapi sayang tidak semua orang menuruti ini juga. Tidak semua orang provider di sana menuruti ini juga. Kemudian di Europe itu cuma ada GDPR. Sebenarnya lebih arah ke perlindungan data pribadi.
Nah, kemudian juga ini saya menemukan di Korea ya. Dan soalnya informasi Telegram Rules di Indonesia juga sama, ini mirip dengan Undang-Undang ITE di Indonesia. Jadi sebenarnya memang cloud computing itu bisa membuat mengurangi istilahnya emisi karbon, atau virtualisasi itu juga sama ya. Cuman yaitu masalahnya pada saat yang paling penting di sini bagaimana data kita bisa terlindungi dengan baik jika terjadi kejahatan di sana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.